Hai semuanya, balik lagi ke channel gua, dan di video kali ini kita bakal ngomongin tentang Apple November Event 2020. Jadi, event kali ini dibuat khusus untuk fokus ke Mac dan komputer-komputer dari Apple. Dan di event kali ini Apple tuh ngerilis chip pertama buatan mereka sendiri buat komputer, yaitu Apple M1. Dan juga mereka ngerilis 3 produk yang bakal pertama kali keluar menggunakan chipset ini. Buat kalian yang belum tahu, selama ini Apple tuh pakai chipset dari Intel untuk ngisi seluruh jajaran produk komputer yang mereka jual. Dan FYI, itu adalah satu-satunya produk lain dari Apple yang nggak pakai chipset buatan sendiri. Kalau misalnya iPad, iPhone itu pakai A-series chip, terus ada W chip buat AirPods, terus ada S chip buat Apple Watch. Jadi kenapa sih ini big deal banget buat Apple pindah dari Intel untuk bikin chipset sendiri di komputer-komputer mereka? Yang pertama ada dari segi timing, di mana Intel tuh biasanya mengannounce chip-chip generasi terbaru mereka di bulan September. Sedangkan Apple mengannounce PC atau komputer-komputer baru mereka biasanya di bulan Oktober. Yang hasilnya, kalau dilihat dari track record, Apple tuh jadi nggak sempet buat pasang chipset-chipset terbaru ini di komputer terbaru mereka, yang jadinya komputer mereka itu selalu telat satu generasi, padahal baru launching. Terus alasan yang kedua adalah optimization dan efficiency. Dimana kita tahu Apple tuh obses banget sama yang namanya integration between hardware and software. At Apple, integrating hardware and software is fundamental to everything we do. By designing the whole system together, hardware and software, we're able to make the things you love about your Mac even better. Jadi, kalau misalnya selama ini Apple tuh cuma bisa optimize dari sisi software, karena hardware-nya dibikin sama Intel, dengan bikin chip sendiri, Apple tuh bisa optimize both side, baik dari chipset maupun dari software. Dan karena chipset dan software-nya buatan Apple sendiri, komunikasi antar keduanya tuh bisa jadi lebih efisien. Bayangin kalau misalnya selama ini kalian tuh kerjain project, tapi harus kerja bareng pihak outsource yang kantornya nggak bareng kalian, terus ngomong bahasanya nggak sama kalian, dan juga tiap kali ketemu meeting, orangnya ganti-ganti terus. Ya kira-kira selama ini komputernya Apple tuh kayak gitu. Tapi sekarang rasanya kayak kerja sama orang yang sebahasa dan sekantor. Anyway, event kali ini nggak gitu lama-lama banget, cuma sekitar 40-an menit. Dan di 20 menit pertama, Apple tuh fokus ngebahas M1 chip dan gimana macOS Big Sur bisa take advantage kehebatan dari powernya M1 chip ini. So, let's talk about M1 chip. Ini adalah SoC komputer pertama di dunia yang pakai prosesor 5 nanometer. Di dalamnya ada 8 core CPU, konfigurasinya 4 high efficiency dan 4 high performance core. Terus ada 8 core GPU, integrated memory atau RAM, dan komponen-komponen lain kayak neural engine yang semuanya jadi satu di dalam chip ini. Apple ngeklaim kalau misalnya M1 chip ini adalah chipset dengan power to performance ratio paling tinggi di dunia. Yang waktu mereka bandingin sama latest PC laptop chip, yang mereka nggak sebutin apa, itu bisa menghasilkan performance 2 kali lipat dengan power yang sama, atau cukup mengkonsumsi 1/4 power untuk bisa ngasilin performance yang sama. Ini tuh angka yang bisa dibilang gede kalau misalnya kita bandingin sama sebelum-sebelumnya di mana tiap tahun chipset tuh cuma bisa nambah performance sekitar 20, 30, atau anything below 100%. Sedangkan kali ini, angkanya tuh bisa 2 kali, 3 kali lipat, atau ya berarti 300% gitu. Oke, jadi ada 3 produk yang bakal jadi line up pertama yang rilis dengan M1 chip ini, yaitu MacBook Air, Mac Mini, dan MacBook Pro 13 inch. Dari segi desain luar, produk-produk ini tuh kelihatan kayak nggak ada perubahan. Karena kali ini fokusnya adalah increase in performance dan battery life yang dramatis. Kita lihat di MacBook Air, performance increase dari CPU-nya tuh bisa sampai 3 kali lipat, dan GPU-nya 5 kali lipat. Dan yang lebih hebat lagi, battery life-nya kali ini up to 18 jam. Ini tuh amazing banget. Di samping itu, layarnya kali ini juga udah di-upgrade jadi P3 Color Gamut, yang berarti warnanya bakal lebih vibrant daripada generasi sebelumnya. Terus, desainnya kali ini udah fanless, atau nggak ada kipas. Jadi operasinya bakal hening banget, karena nggak bakal ada suara kipas. Di kedua produk lainnya, yaitu MacBook Pro 13 inch dan Mac Mini, performance increase itu juga dramatis banget. Udah gitu sekarang di MacBook Pro 13 inch, udah ada Studio 3 Array mic yang diklaim bisa jauh lebih jernih lagi dalam ngerekam suara. Plus, battery life-nya sekarang udah 20 jam, atau ya kurang lebih 2 kali lipat dari generasi sebelumnya. Oke, jadi segala kelebihan dari M1 chip ini udah kita lihat, dan sekarang gue pengen ngebahas tentang concern yang ada dengan M1 chip ini, yaitu compatibility. Apple tuh sempat ngebahas tentang ini dan mencoba mereassure kita dengan adanya Universal Apps dan Rosetta 2. Jadi, Universal Apps itu adalah aplikasi-aplikasi yang udah di-develop khusus untuk bisa jalan secara normal baik di
Mac dengan chip Intel maupun Mac dengan chip M1. Terus kalau misalnya ada app yang belum di-develop khusus untuk Mac dengan chip M1, ada yang namanya Rosetta 2, yang kira-kira bertindak sebagai translator untuk bisa bikin app yang khusus buat Intel, bisa jalan di Mac dengan chipset M1 tanpa perlu di-recode ulang. Well, untuk aplikasi-aplikasi umum kayak Adobe atau Microsoft Office, kayaknya ini nggak bakal ada masalah karena mereka bakal di-develop secara terus-menerus. Tapi kalau misalnya kalian user Mac yang suka pakai app legacy atau yang udah cukup tua, yang jarang diupdate atau bahkan nggak pernah diupdate lagi, contohnya misalnya gue yang suka pakai emulator game di Mac, atau misalnya kalian pakai POS system atau accounting software yang basically jarang diupdate, mungkin kalian bakal bisa encounter incompatibility issue. Oke, jadi menurut gue itu penting banget buat di-consider kalau misalnya kalian mau upgrade ke Mac dengan chip M1 yang baru ini. Oke, performance increase-nya tinggi banget, tapi just be aware kalau misalnya kalian suka pakai app-app yang legacy app atau yang jarang diupdate, kalian bisa aja nemuin incompatibility issue. Kalau misalnya kalian udah tau pasti, kalian cuma pakai app-app umum kayak Adobe atau Final Cut Pro, go ahead. Ini adalah upgrade yang bener-bener bagus banget dibanding tahun-tahun sebelumnya menurut gue. Terakhir, gue pengen ngomongin soal MacBook Air. Menurut gue, ini bakal jadi default MacBook-nya buat sebagian besar orang. Kalau misalnya di tahun-tahun sebelumnya, orang tuh kelihatannya ragu buat beli MacBook Air karena performance-nya agak cupu, terus layarnya juga nggak sebagus MacBook Pro, dan storage-nya juga tergolong kecil. Kali ini kayaknya that's not the case. MacBook Air ini sama-sama pakai M1 chip yang ada di MacBook Pro 13 inch. Terus layarnya juga udah di-upgrade jadi P3 Color Gamut sama-sama yang ada di MacBook Pro 13 inch. Terus pas di demo kemarin, Apple tuh ngasih lihat kalau misalnya MacBook Air ini bahkan udah bisa ngedit video 4K tanpa nge-lag. Itu keren banget. Jadi menurut gue, orang-orang yang sebelumnya concern kayak, gue tuh pengen bisa punya laptop yang sesekali gue ajak buat ngerjain tugas-tugas berat. Kali ini MacBook Air kelihatannya udah cukup. Ditambah lagi, MacBook Air ini tuh sekarang udah nggak pakai kipas. Jadi operational systemnya bakal berasa hening banget. Jadi kayaknya sekarang MacBook Pro itu bakal menyasar target untuk yang bener-bener profesional, yang butuh buat connect MacBook Pro-nya ini ke 6K display sekali-sekali. Dan untuk sebagian besar orang yang nggak butuh capability yang pro kayak gitu, menurut gue MacBook Air ini adalah value for money terbaik buat sebagian besar orang. Anyway, segitu dulu aja obrolan gue tentang Apple November event kali ini. Please like video ini dan subscribe kalau misalnya kalian belum. Comment below kalau misalnya kalian punya pendapat tentang event ini. Have a great week. I'll see you guys in my next video.